Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai sistem dan alat IoT yang telah peneliti buat sebagai salah satu persyaratan penyelesaian studi di Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Pada video kali ini peneliti akan menjelaskan mengenai prototipe sistem monitoring dan controlling suhu serta kelembaban gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa berbasis Internet of Things menggunakan algoritma Fuzzy Tsukamoto. Judul tersebut diangkat dari beberapa masalah yang telah peneliti identifikasi sebelumnya, yaitu yang pertama, belum ada sistem yang dapat mempermudah dalam memantau suhu kelembaban gudang farmasi. Yang kedua, belum ada alat yang dapat mengontrol suhu dan kelembaban gudang farmasi. Dan yang terakhir, yaitu belum ada sistem yang dapat memberikan notifikasi secara real time mengenai perubahan suhu dan kelembaban di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. Dan dari sistem tersebut bertujuan untuk dapat membantu pihak dinas atau pegawai yang bekerja di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa agar dapat mengambil tindakan yang koreaktif dengan cepat untuk mencegah kerusakan obat-obatan serta alat dan pembekalan kesehatan lainnya. Dan berikut merupakan beberapa dokumentasi proses persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan, serta proses instalasi alat Internet of Things. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai alat IoT yang digunakan. Yang pertama, terdapat LCD 24x4 yang berfungsi untuk memperlihatkan data suhu dan kelembaban. Kemudian terdapat microcontroller ESP8266 sebagai pusat kendali yang mengelola data sensor DHT11 sekaligus menghubungkannya ke internet. Dan sensor yang digunakan yaitu sensor DHT11. Kemudian relay yang digunakan adalah relay 4 channel 12 volt sebagai saklar elektronik untuk menyalakan atau mematikan aktuator seperti kipas, pemanas, dan humidifier. Dan untuk output dari alat ini terdapat kipas pemanas dan kipas pendingin serta humidifier. Dan kipas pemanas yaitu yang berada di sebelah kiri dan kipas pendingin yang berada di sebelah kanan. Dan humidifier diletakkan pada tengah mini ruangan. Selanjutnya masuk dalam penjelasan aplikasi monitoring dan controlling suhu dan kelembaban. Pada halaman home terdapat data suhu dan kelembaban yang dapat diatur secara manual. Di bagian bawah terdapat pengaturan manual dari kipas pendingin, pemanas ruangan, dan humidifier. Di bagian sudut kanan atas terdapat fitur pengaturan, di mana fitur pengaturan ini berfungsi untuk mengatur notifikasi apakah notifikasi tersebut diterima atau tidak. Selanjutnya, pada menu history terdapat fitur untuk mengatur seberapa cepat data suhu dan kelembaban terupdate. Dan juga terdapat riwayat data suhu dan kelembaban yang dapat diunduh sesuai bulan pengambilan data. Di menu tools berisi informasi mengenai alat Internet of Things yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya masuk dalam pengujian alat. Pengujian pertama yaitu membuat sensor DHT11 mendeteksi suhu panas agar kipas pendingin aktif. Untuk
Untuk membuat sensor DHT11 mendeteksi suhu panas, maka peneliti menggunakan alat bantu, yaitu pengering rambut, untuk memberikan suhu panas. Setelah itu, kipas pendingin aktif untuk menormalkan kembali suhu ruangan. Setelah sensor mendeteksi suhu kembali normal, maka kipas pendingin kembali off dan data suhu di aplikasi kembali normal. Pengujian yang kedua yaitu membuat sensor DHT11 mendeteksi suhu dingin. Untuk membuat sensor DHT11 mendeteksi suhu dingin, peneliti menggunakan bantuan es batu sebagai sumber dingin. Setelah sensor DHT11 mendeteksi suhu dingin, maka pemanas ruangan akan aktif untuk menormalkan kembali suhu ruangan. Setelah sensor DHT11 mendeteksi suhu kembali normal, maka pemanas ruangan akan kembali off dan suhu di aplikasi kembali normal. Selanjutnya, untuk membuat sensor DHT11 mendeteksi kelembaban rendah agar humidifier dapat aktif. Untuk membuat sensor DHT11 mendeteksi kelembaban rendah, maka peneliti menggunakan bantuan pengering rambut agar sensor dapat mendeteksi kelembaban rendah. Namun, karena menggunakan suhu panas dari pengering rambut, sensor DHT11 juga mendeteksi suhu panas, sehingga bukan hanya humidifier yang aktif, tetapi kipas pendingin juga aktif. Demikian video demo alat dan aplikasi. Sekian dan terima kasih.